Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada kesempatan hari ini. Teman-teman, di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mahasiswa. Mulai dari bangun tidur sampai sebelum tidur lagi. Kebanyakan dari kita pasti membuka Instagram, TikTok, Twitter, ataupun WhatsApp. Media sosial memang membantu kita mendapatkan informasi dengan cepat, berkomunikasi dengan teman, bahkan untuk mencari hiburan. Namun tanpa disadari, pengguna media sosial yang berlebihan juga dapat memberikan dampak terhadap kesehatan mental kita. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang dampak penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental mahasiswa. Teman-teman yang saya hormati, media sosial sebenarnya memiliki dampak positif jika digunakan dengan bijak. Kita bisa mendapatkan informasi pendidikan, memperluas relasi, mengembangkan kreativitas, bahkan untuk membangun personal branding. Banyak mahasiswa yang memanfaatkan media sosial untuk bisnis online, berbagi karya, ataupun mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga memiliki dampak negatif yang cukup besar terhadap kesehatan mental mahasiswa. Saat ini, tidak sedikit mahasiswa yang merasa cemas, merasa stres, bahkan insecure akibat terlalu sering membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain di media sosial. Kita sering melihat postingan tentang pencapaian, gaya hidup, ataupun penampilan orang lain yang terlihat sempurna. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Amalia Mufida dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang penelitian tersebut menjelaskan bahwa intensitas penggunaan media sosial memiliki hubungan dengan kondisi kesehatan mental mahasiswa. Semakin tinggi penggunaan media sosial, maka resiko munculnya stres, kecemasan, dan gangguan psikologis juga ikut meningkat. Penelitian ini dilakukan terhadap 100 mahasiswa dengan metode survei kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang mengalami ketekanan mental akibat terlalu sering menggunakan media sosial dan melakukan perbandingan sosial dengan dirinya sendiri kepada orang lain. Akibatnya, muncul perasaan kurang percaya diri terhadap diri sendiri. Selain itu, penggunaan media sosial secara berlebihan juga dapat menyebabkan kecanduan. Banyak mahasiswa yang sulit lepas dari handphonenya sehingga waktu istirahat dan waktu belajar juga ikut terganggu. Bahkan ada yang mengalami gangguan tidur karena bermain media sosial sampai larut malam. Berdasarkan beberapa penelitian, mahasiswa termasuk kelompok yang rentan mengalami stres dan kecemasan akibat penggunaan media sosial yang tidak sehat. Faktornya seperti cyberbullying, tekanan sosial, dan kurangnya interaksi langsung menjadi penyebab utama terganggunya kesehatan mental mahasiswa. Teman-teman, kita tentu tidak bisa sepenuhnya meninggalkan media sosial karena sudah menjadi bagian dari kehidupan modern kita saat ini. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah menggunakan media sosial secara lebih bijak dan sehat. Misalnya dengan membatasi waktu penggunaan media sosial, tidak mudah membandingkan diri dengan orang lain, serta lebih fokus pada pengembangan diri sendiri. Selain itu, kita juga perlu memperbanyak interaksi di dunia nyata, seperti berdiskusi langsung dengan teman, mengikuti organisasi, dan melakukan olahraga ataupun melakukan kegiatan positif yang lain agar kesehatan mental tetap terjaga. Teman-teman yang saya banggakan,
Sebagai generasi muda, kita harus mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, bukan justru dikendalikan oleh teknologi. Jangan sampai media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi malah membuat kita kehilangan rasa percaya diri, mudah stres, dan menjauh dari kehidupan sosial yang sebenarnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menambah kesadaran kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media demi menjaga kesehatan mental. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya menyampaikan pidato. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.